Sepasang saudara kembar sedang berdiri di depan makam ibunya. Si adik yang bernama Suin berkata pada mendiang sang ibu, jika si kakak yang bernama Sujin sebentar lagi akan kehilangan penglihatannya seperti mereka. Karena faktanya mereka memiliki penyakit turunan langka di mana kemampuan melihat mereka semakin lama semakin berkurang dan berakhir dengan kebutaan. Cerita akan berfokus pada sang kakak yaitu Sujin. Dia terlihat sedang berada di kamar khusus untuk mencuci hasil fotonya. Dalam fotonya lebih banyak diisi dengan jepretan mata, mengingat jika penglihatannya mulai memburuk. 언니도 Tapi saat dia sedang fokus dengan kegiatannya, dia menyadari jika di sana ada orang asing. Ternyata orang itu bernama Hyunmin. Dia merupakan model yang biasa digunakan Sujin untuk hasil karyanya. Tapi Hyunmin ini salah paham dan mengira jika Sujin mencintai dirinya. Meskipun sudah dijelaskan itu hanya sebatas kerjaan, tapi Hyunmin yang memiliki jiwa sedikit psikopat dan obsesi mulai tidak terima dengan penolakan dari Sujin. Dalam kondisi panik dan tidak bisa melihat dengan jelas, Sujin memanggil bantuan melalui jam tangan khusus yang diberikan polisi. Hyunmin yang mulai ke arah psikopat merasa muak dengan semuanya dan langsung menyerang Sujin. Beruntung saat pintu berhasil dijebol, yang masuk adalah Mi-gyong yang merupakan seorang polisi dan Hyunmin juga berhasil dilumpuhkan. Tapi si kampret satu ini malah tertawa senang setelah melihat tangan Sujin terluka. Sungguh psikopat murni. Setelah beberapa waktu berlalu, Sujin seolah-olah melihat jika adiknya tewas tergantung. Mungkin karena mereka adalah saudara kembar, makanya memiliki ikatan batin. Saat itu Sujin sedang berada di klinik mata untuk memeriksakan penyakitnya. Sayangnya dia harus mendapatkan kabar buruk jika dia harus siap-siap jika suatu saat penglihatannya akan menghilang. Saat berada di luar, dia mendapatkan telepon dari Mi-gyong yang memberitahunya jika Hyunmin telah memotong gelang pelacaknya. Seketika hal itu langsung membuat Sojin panik karena takut jika Hyunmin akan menguntitnya lagi. Untungnya Mi-gyong lebih dulu menemukan Sojin. Selain untuk menghindari Hyunmin, dia berencana pulang ke rumah adiknya karena merasakan firasat buruk setelah mendapatkan penglihatannya kemarin. 거의 다 왔으니까. Setelah diantar Mi-gyong, mereka pun akhirnya tiba di rumahnya Suin yang terlihat sangat creepy. Anehnya, meskipun mereka mengetuk pintu, tapi mereka sama sekali tidak mendapatkan jawaban dari Suin. Untungnya Sujin masih ingat PIN dari pintu rumahnya karena mereka pernah tinggal bersama. Masuk ke dalam, mereka pun belum melihat keberadaannya Suin. Di sana hanya ada karyanya Suin yang merupakan seniman keramik. Kemudian Mi-gyong melihat ada ruangan bawah tanah. Dia pun mengajak Sujin untuk mengeceknya. Tapi setelah mencoba mengeceknya, sungguh naasnya mereka malah menemukan jika Suin sudah tewas bergelayutan. 형사님, 일단 올라가실까요? Saat acara pemakaman, Sujin sempat teringat dengan obrolannya bersama Mi-gyong. Jika dia sangat tidak percaya adiknya tewas karena mendiskon nyawanya. Kemudian seorang pria yang mengalami gangguan kejiwaan bernama Deho datang ke sana dan mengambil foto mendiang Suin.
Untungnya ayah dari Daeho langsung mengajaknya pergi. Dan terlihat Sujin tidak nyaman dengan sikap ayahnya Daeho. 아들놈 내는 몇 푼 받아가면서 오니까 더 똑. Untuk sementara waktu, Sujin memilih untuk tinggal di rumah adiknya. Mi-gyong kemudian memberikan ponsel adiknya yang dia temukan di TKP. Malam harinya saat dia mengecek ponselnya Suin, tiba-tiba ponsel tersebut dihubungi oleh seorang wanita yang mengaku jika dia yang selalu membuatkan makanan untuk Soin. Setelah mengetahui jika yang menerima panggilannya adalah Sujin, si bibi langsung mengatakan jika Soin pasti sangat senang kedatangan kakaknya karena dia mengaku sangat merindukan Sujin. Mendengar penjelasan si bibi seketika membuat tangis Sujin pecah. 언니 같다고 오늘 아주 둘이 한 침대에서 맨날 같이 잤다면서 나도 꼭 아는 사람 같다니. Keesokan harinya, Sujin kembali melihat tempat Suin bekerja. Di sana dia menemukan ada sebuah patung keramik yang sedang dikerjakan oleh Suin. Melihat itu, dia pun semakin yakin jika adiknya tidak mungkin mendiskon nyawanya di saat dia sedang mengerjakan karyanya. Tapi karena belum adanya bukti kuat, Mi-gyong pun hanya bisa menyampaikan hal itu pada detektif yang mengurus kasusnya Suin. Sujin kemudian kembali mengambil ponsel adiknya untuk mencari informasi. Dari pesan yang tertinggal, dia pun mengetahui jika Suin rutin melakukan olahraga renang. Kebetulan jadwalnya diundur ke jam 2 siang. Meskipun sempat takut karena bisa saja Hyunmin kembali mengincarnya. Tapi demi menguak fakta meninggalnya sang adik, dia pun membulatkan tekad dan keluar dari rumah. Tiba di tempat renang, ternyata Suin mengikuti latihan renang khusus tunanetra. Sujin pun mendengar dari ibu-ibu yang ada di sana jika Suin sempat dekat dengan seorang pria dan sempat datang berdua ke hotel tempat suami salah satu bibi di sana. Kemudian salah satu bibi mencium aroma dari Suin karena Sujin hari itu sengaja memakai baju dan parfum adiknya. Tidak hanya itu, meskipun buta, si bibi bisa mengetahui jika ada seorang pria yang mengikuti Sujin. Mengetahui hal itu, dia pun mencoba mengejarnya hingga tiba di sebuah lorong. Karena suasana gelap dan penglihatannya buruk, dengan nekat Sujin menyerang orang yang mendekatinya dengan setruman listrik. Apesnya dikira itu adalah Hyunmin. Ternyata pria itu adalah petugas di sana yang ingin menghidupkan lampu. Di sanalah dia berkenalan dengan Do-hyuk, detektif yang menangani kasusnya Suin. Sujin juga sempat mengatakan dugaannya jika Suin tewas bukan karena mendiskon nyawanya, tapi pasti ada orang yang telah menghabisinya. Karena belum ada bukti, Do-hyuk pun juga belum bisa berbuat banyak. Kemudian Sojin bertanya di mana rumah sakit tempat adiknya memeriksakan matanya. 내려온 거 뭐야? 그래서 말인데요, 그. 정하셨네요. Dari penjelasan si dokter, dia mengatakan jika Suin memang sempat melakukan operasi mata dan operasinya berjalan sangat lancar. Tapi entah apa yang terjadi, kondisinya tiba-tiba memburuk dan itu merupakan kasus yang tidak biasa. Sepertinya ada sesuatu hal yang penting yang ingin dilihat oleh Suin, makanya dia memutuskan untuk operasi mata. Seketika dia pun teringat dengan perkataan Hyunmin saat mereka melakukan pemotretan. Hyunmin mengatakan jika Soin adalah seniman yang sedang naik daun. Sepertinya dia harus menemuinya sesekali.
Singkat waktu, malam harinya saat dia kembali ke rumah, lagi-lagi Deho menemuinya dan seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi karena dia sangat kesulitan dalam berbicara, dia pun keburu pergi setelah melihat ayahnya. Masuk ke dalam, dia malah melihat ada vas bunga di atas meja dan sebuah hidangan. Tidak lama, ponsel Suin kembali berdering karena dihubungi oleh si Bibi. Ternyata dialah yang menaruh vas tersebut dan membuatkan Sojin makanan. Melihat tingkah si Bibi yang bebas keluar masuk rumahnya dan perhatian berlebihan yang dia berikan mulai membuat Sujin merasa tidak nyaman. 죄송해요. 설탕을 내리기지. 아, 네. 저기 Keesokan harinya, Sujin mengambil kunci rumah yang ditaruh si Bibi di bawah vas bunga. Dia kemudian menaruhnya di dalam. Di sana dia menemukan kunci mobil milik Suin. Menggunakan kunci mobil tersebut, Sujin melihat riwayat navigasi dari mobilnya Suin. Teringat dengan perkataan si Bibi di tempat berenang kemarin, Sujin pun menggunakan baju milik Suin dan pergi ke hotel yang dimaksud. Di sana dia bertemu dengan seorang manajer hotel yang kagum dengan hasil karya adiknya. Bahkan dia menaruh hasil karya Suin di lobi hotel. Si manajer pun langsung bertanya apakah hari ini Sujin datang sendirian. Mendengar itu, Sujin langsung mengaku jika dia adalah kakaknya Suin. Dia lanjut bertanya apakah si manajer mengenal sosok pria yang datang bernama Suin. Dia sempat menunjukkan fotonya Hyunmin, tapi si manajer tidak bisa mengenalinya karena saat datang si pria menggunakan topi dan masker. Tapi belum sempat berbicara lebih lanjut, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi karena adanya kebakaran. Si manajer pun menyuruh Sujin keluar dari hotel. Tanpa ada yang mengetahui, terlihat dari CCTV ada orang misterius yang sengaja mendorong si manajer ke dalam kobaran api. Do-hyuk yang tiba-tiba ada di sana langsung menghampiri Sujin. Dia pun diajak ke rumah sakit tempat si manajer dibawa. Dari kejauhan terlihat seorang pria sedang mengawasi mereka. Akibat luka bakar yang dia dapatkan, sayangnya si manajer harus tewas. Dan satu-satunya orang yang bisa memberikan informasi pun telah lenyap. 자꾸 이러실 거예요? 제가 지금 한가해 보여요? Akibat insiden itu, Do-hyuk dan Sojin sempat cekcok karena perbedaan pendapat, di mana Sojin masih percaya jika adiknya telah dihabisi. Tapi ketika dia pergi dari sana, tiba-tiba penglihatannya memburuk bahkan hampir ditabrak mobil. 진짜 병원 안 가보셔도 돼요? Di sisi lain, Deho terlihat sedang berusaha mengetik sesuatu di komputer. Setelah Do-hyuk menolongnya, dia bertanya bagaimana hubungan Sojin dengan adiknya. Disinilah Sojin jujur jika sebenarnya dia sangat menyayangi adiknya. Tapi saat karir adiknya sukses, hal itu juga membuatnya bangga tapi sekaligus iri dengan kesuksesan sang adik. Karena Suin yang tidak mau operasi mata, hal itu pelan-pelan membuat Sujin lelah mengurus adiknya. Sedangkan si adik yang merasakan hal itu memutuskan untuk tinggal sendiri saja agar sang kakak tidak merasa terbebani dengan keberadaannya. Tapi setelah adiknya meninggal, kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Saat dia mulai kehilangan penglihatannya, dia pun baru sadar betapa si adik sangat bergantung padanya. Makanya dengan menguak fakta di balik kematiannya, mungkin hal itu bisa membuat si adik tersenyum. Tiba di basement hotel, Do-hyuk menyuruh Sojin untuk menunggu di mobil.
sedangkan dia akan mengecek CCTV hotel. Tapi baru saja Do-hyuk pergi, Sojin langsung mendapatkan panggilan dari Hyunmin. Dia yang ternyata ada di luar mobil langsung marah-marah gak jelas karena melihat Sojin bersama Do-hyuk dan menuduh jika Sojin telah berselingkuh darinya. Sungguh obsesi yang sangat sakit. Di tengah-tengah penyerangan yang dilakukan Hyunmin, beruntung Do-hyuk sudah kembali dan adu mekanik dengannya. Dari pergelutannya ini, apesnya Do-hyuk terkena tusukan. 형사님. 네요. Singkat waktu, Sujin sudah bersama Mi-gyong. Dia diberitahu kondisi Do-hyuk sudah semakin membaik karena tusukannya tidak mengenai organ vitalnya. Sayangnya, rekaman CCTV hotel semuanya telah hangus terbakar. Tiba di rumahnya, mereka kembali lagi dikejutkan setelah melihat Dae-ho yang sudah tewas bergelayutan. 했는데 그러고 나서 Di sakunya mereka melihat sebuah surat yang ditulis olehnya. Dalam suratnya tersebut dia mengatakan telah menghabisi Su-in karena cintanya ditolak. Karena kondisi matanya sudah semakin memburuk, mau tidak mau Sujin pun harus melakukan operasi pada matanya. 한 주간은 절대로 붕대를 부시면 안 Selesai operasi, si dokter memperingatkan Sujin agar tidak melepaskan perbannya selama seminggu, agar kornea matanya menempel sempurna. Karena kalau dilepas sebelum waktunya, kornea mata bisa rusak. Hal itu bisa menyebabkan Sujin buta permanen. 민일 수도 있다고 생각하시는 거죠? 우겨놓을 겁니다. 주시면 돼요. 집 주변에 24시간 해놔야 될 것 같아서. 근데 Malam harinya, akhirnya sosok si Bibi muncul dan menemui Sujin karena kakinya baru sembuh setelah sempat terkilir. Dengan baik hati, si Bibi langsung membuatkan makanan untuk Sujin, bahkan sempat menyuapinya. Setelah selesai dengan semuanya, si Bibi pun kemudian pergi dari sana. 이리 와봐. 나는 고맙지. 서인 좀 덤벙댔잖아. 그치? 쉬어. Keesokan harinya, ayahnya Dae-ho sedang mengobrol dengan temannya. Dia malah bertanya di mana uang asuransi untuk kematian anaknya. Tapi setelah si teman berkata, Dae-ho sampai susah-susah mengetik pesan di komputer, barulah dia tersadar jika anaknya pasti telah mengetahui sesuatu. Dia kemudian pergi ke warnet untuk melihat CCTV. Dari sana, dia kemudian mengecek apa yang ditulis oleh anaknya. Malam harinya, orang misterius memecahkan kaca jendela rumah Sujin dan menerobos masuk. Sujin yang berhasil keluar rumah kemudian bertemu dengan ayahnya Dae-ho. Dia langsung menjelaskan pada Sujin jika anaknya tewas bukan karena mendiskon nyawa, tapi ada orang yang telah menghabisinya. Dia kemudian memberikan kertas yang berisi tulisan Dae-ho pada Sujin, di mana dalam kertas tersebut terdapat nama dari pelaku sebenarnya. Tapi si kampret Hyunmin tiba-tiba datang dan langsung menyerang ayahnya Dae-ho karena dia tidak terima jika Sujin didekati oleh pria lain. Dalam pelariannya, beruntung Sujin ditemukan oleh si Bibi dan langsung membawa Sujin ke rumahnya.
Tapi saat Sujin tertidur, si Bibi malah melepaskan jam tangan khusus milik Sujin. Mencurigakan. Saat Sujin terbangun, dia kembali diteror oleh Hyunmin. Tapi tidak lama kemudian terdengar suara orang yang sedang gelut dan kemudian suasana kembali senyap. Dia yang masih membawa kertas pemberian ayahnya Daeho dengan nekat langsung melepaskan perban di matanya. Untungnya dia kembali bisa melihat. Tanpa buang waktu, dia langsung membaca apa yang ditulis oleh Daeho. Seketika dia langsung syok dan terdiam karena faktanya iya, ternyata tidak hanya Hyunmin yang sakit, tapi Do-hyuk jauh lebih sakit. Selama ini dialah yang menjadi bibi yang terus menyiapkan Suin makanan dan sekaligus pelaku di balik semuanya. Karena tidak ingin ketahuan, Sujin masih berpura-pura tetap tidak bisa melihat. Satu hal yang gua bingung, bagaimana mungkin selama ini Sujin tidak sadar jika si Bibi adalah laki-laki, karena sudah jelas suaranya pasti suara pria. Do-hyuk ini sepertinya memiliki kepribadian ganda, atau dia memang hanya seorang psikopat gila. Karena di satu sisi dia menjadi detektif, sedangkan di sisi lain dia menjadi sosok ibunya sendiri. Sujin yang ingin mencari celah untuk kabur kemudian meminta Do-hyuk mengantarkannya ke kamar mandi. Meskipun dia masih curiga dengan Sujin, tapi dia tetap melakukannya. Terlepas dari perbuatannya, tapi Do-hyuk tetap memperlakukan Sujin dengan baik. 조심해. 밑에 발. 왼쪽으로. Saat dia keluar, disinilah Sojin mencoba mencari celah untuk kabur. Tapi saat dia mengintip keluar, dia melihat jika Do-hyuk membuatkannya secangkir teh dan dicampur dengan sesuatu. Selagi dia lengah, Sojin langsung keluar dan menukar cangkir mereka. 예쁘다. 맞네. 내가 서인이도 Ketika mereka sedang minum teh, Do-hyuk pun semakin curiga dengan tatapan Sujin yang melihat ke arah cermin. Untuk memastikan apakah Sujin masih buta atau tidak, Do-hyuk kemudian menunjukkan sesuatu yang dia simpan di freezer. 보여주고 싶은 거 있는데. Aduh diung! Saking kagetnya melihat tubuh Hyunmin yang sudah dimutilasi oleh Do-hyuk, Sojin pun otomatis berteriak, yang menunjukkan jika dia sudah kembali bisa melihat. Disinilah akhirnya Do-hyuk mengatakan alasan dia menghabisi Suin. Dulu Suin berkata jika dia ingin melakukan operasi pada matanya dan akan meninggalkan si Bibi alias Do-hyuk agar bisa tinggal bersama Sujin. Hanya karena hal sepele seperti itu, Do-hyuk yang sakit jiwa malah tidak terima dengan keputusan Suin, apalagi selama dia buta, Do-hyuklah yang merawatnya. Si sakit Do-hyuk ini berkata jika sekarang Sujin adalah putrinya. Dia bahkan sampai bersusah payah membawa Sujin ke rumahnya. Tapi agar Sujin menurut, dia harus mencungkil matanya terlebih dahulu. Sujin yang teringat dengan luka tusukan pada Do-hyuk langsung menekan lukanya agar bisa lepas darinya. 오늘도 내가 보이네. Mampus! Do-hyuk pun kesakitan setelah mukanya disiram air mendidih. Saat dia mencari Sujin yang sedang bersembunyi, kita kembali lagi dikejutkan saat dia membuka sebuah lemari. Karena di dalamnya terdapat mayat ibunya yang telah dia habisi. 해야지. 에? Melihat itu, entah kenapa Do-hyuk seperti merasakan kesedihan yang mendalam.
Ketika melihat cermin, dia melihat sosok ibunya yang mengatakan apakah Do-hyuk akan meninggalkan ibunya sama seperti sang ayah karena penampilan sang ibu. Sambil menangis, Do-hyuk berteriak pada sang ibu agar dia melepaskan dirinya. Kemudian barulah diperlihatkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Do-hyuk. Saat dia sedang berbicara sendiri, momen ini digunakan oleh Sojin untuk menggaplok kepala Do-hyuk dari belakang. Ketika Do-hyuk kembali seperti orang gila yang kerusupan, Sojin berusaha sekuat tenaga melakukan perlawanan. Beruntung, Mi-gyong dan polisi lain sudah berhasil menemukan keberadaannya. Karena sudah terkepung dan dia seperti sudah muak dengan kepribadiannya, Do-hyuk pun memilih untuk mendiskon nyawanya. Sungguh ending yang kurang greget. Di akhir film barulah dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Do-hyuk. Akibat rasa bersalahnya karena telah menghabisi ibunya yang terlalu obsesi kepadanya. Hal itu membuatnya menciptakan kepribadian sang ibu pada dirinya. Masalahnya adalah kepribadian itu butuh sasaran obsesi yang terus-menerus. Dan karena tidak menyadari rupa mengerikannya, dia mencari mangsa untuk memenuhi hasratnya. Contohnya adalah orang-orang tunanetra seperti Suin. Pada intinya, Do-hyuk adalah korban obsesi ibunya dan berakhir menjadi psikopat gila.